rasa ketertarikan, rasa saling dukung, akan tetapi rasa cinta itu tidak ada. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, hubungan yang seperti ini, mereka pada nekat untuk menjalin sebuah hubungan dan melahirkan seorang anak. Maksudnya, dan berbuah seorang anak. Seperti yang kita ketahui, kalau seseorang cewek ini sudah mengandung 4 minggu menurut pemberitaannya. Ini ya. Dan hubungan ini pada akhirnya mengalami sebuah keterpurukan. Jadi ya, kalau menurut dari prediksi tarot ini, sebenarnya anak yang dikandungnya itu adalah anaknya. Ada simbol cincin keluar. Tidak ada pihak ketiga di sini. Yang ada malah simbol cincin, sebuah jalinan kasih, sebuah ikatan, sebuah pernikahan. Yang pada akhirnya menghadirkan seorang anak nantinya. Saat ini kan sedang mengandung, jadi nantinya akan melahirkan seorang anak hasil dari sebuah jalinan pernikahan ini. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya Jengnimas. Di hari ini saya akan memprediksi berita yang sedang viral, yaitu tentang kelahiran dari pasangan Nadia Mustika dengan Rizkyda, di mana menurut pemberitaan Rizkyda ini masih ngotot ingin menjalani tes DNA, tapi juga akan diomongkan dulu kepada Nadia Mustika apakah berkenan atau tidak. Jadi mungkin menurut Rizkyda ini akan dilakukan tes DNA jika Nadia Mustika mengizinkannya ya. Seperti itu. Sebentar saya lihat dulu kartunya ya. Yang akan saya lihat nanti bagaimanakah Nadia Mustika saat ini kondisi kejiwaannya, karena ya kasihan sekali juga ya waktu melahirkan dia konon kabarnya terkena COVID-19, kemudian dia melahirkan, terus ada pemberitaan kalau Rizkyda juga masih ingin untuk tes DNA, yang artinya dia meragukan kesetiaan dari Nadia Mustika dan meragukan anak tersebut apakah memang dari benihnya atau dari benih orang lain. Tentunya hal ini sangat riskan sekali dalam rumah tangga mereka, karena yang namanya ketidakpercayaan itu kalau sudah mengakar seperti ini, untuk membina rumah tangga selanjutnya yang terjadi bisa dikatakan sangat riskan untuk berantem. Bisa jadi rumah tangganya sekedar sebagai status sosial, tapi kenyataannya satu dan lainnya hubungannya menjadi dingin karena hal-hal yang mendasari fondasi rumah tangganya, yaitu tadi kurang rasa percaya sama pasangannya. Baiklah, ini saya kocok dulu bagaimanakah kondisi Nadia Mustika saat ini. 6 bulan yang lalu saya pernah memprediksi kalau Nadia Mustika bayi yang dikandungnya adalah anak dari Rizkyda, karena di situ tidak terlihat ada pihak ketiga dalam hubungan Rizkyda dengan Nadia tentang berkaitan dengan anaknya ya. Jadi prediksinya saat itu kalau bayi yang dikandung Nadia Mustika adalah benih dari Rizkyda. Tapi mari kita lihat lebih jauh lagi. Untuk saat ini bagaimanakah kondisi kejiwaan Nadia Mustika ini menghadapi pemberitaan-pemberitaan, menghadapi kehendak-kehendak dari Rizkyda yang seperti ini. Dan bagaimanakah setelah Nadia sembuh ini bersikap seperti apa dalam menghadapi permasalahan keluarganya yang seperti ini. Bulut. Ini saya kocok dulu ya. Waktu mengojok tadi ada penglihatan kalau Nadia Mustika sebenarnya sudah judek pikirannya. Hitungannya terserah Rizkyda, kalau mau DNA ya udah DNA saja, semacam itu. Saya mah nggak masalah hal itu. Jadi kayaknya Nadia Mustika ini sudah agak membatu hatinya dikarenakan apa yang sudah dilakukan Rizkyda yang meragukan kesetiaannya ya. Jadi sudah agak kesel juga, sebel juga, suka-suka dialah semacam itu. Itu yang saya lihat di penglihatan saya. Tapi apakah seperti itu hasil kartunya? Mari kita lihat ya. Kemudian, tapi ada kepikiran juga. Kemudian
ada ular dalam hidupnya. Ular ini kondisi, maksudnya simbol yang kurang bagus, yaitu ada orang-orang atau ada seseorang yang mempunyai niatan kurang bagus terhadap Nadia Mustika. Ini ada kabar buruk. Kartu yang keempat ini ada bulan di tengah malam. Kondisi kejiwaannya seperti ini ya. Kalau dibilang baik-baik saja, bisa dikatakan baik-baik saja. Tapi apa yang dipikirkannya dilambangkan ini air keruh. Jadi dia berpikir yang banyak pikiran lah. Yang namanya seorang ibu habis melahirkan, mikirin anaknya, mikirin kesehatannya juga. Apalagi dia kan melahirkan dalam kondisi kena COVID-19. Kemudian ada orang-orang yang mempunyai keinginan yang kurang bagus terhadapnya, yaitu mungkin simbol ini adalah simbol dari Rizkida yang menginginkan anaknya dites DNA. Kemudian di sini hal itu merupakan sebuah kabar buruk buat Nadia. Karena dalam kondisi yang seperti ini habis melahirkan, terus dalam kondisi yang juga sakit, menerima kabar seperti itu. Dan di sini ada bulan di tengah malam. Permasalahan ini ada hubungannya dengan masa lalu Rizkida dengan Nadia. Di mana Rizkida dengan Nadia, waktu Nadia ini sudah hamil, kan Rizkida kurang mempercayai kalau anak yang dikandungnya itu adalah dari benihnya. Karena itu muncul di sini. Hubungan permasalahan ini ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi masa lalu yang meragukan kalau anaknya ini merupakan anaknya berlanjut hingga saat kelahiran ini dan tetap menginginkan adanya tes DNA terhadap anaknya. Jadi adanya keinginan Rizkida itu juga membuat kepikiran Nadia. Kepikiran ini bisa kesel, bisa gimana gitu dan lain sebagainya. Baiklah, akan saya dalami. Kepikiran ini dalam hal seperti apa? Kita dalami ya, semoga dengan adanya mengetahui hal-hal ini bisa menjadi solusinya untuk mereka berdua. Namun sebelumnya saya juga sudah pernah memprediksi kalau bayi yang dikandungnya dari Nadia ini merupakan anak dari Rizkida. Hasilnya seperti itu prediksi saya 6 bulan yang lalu. Raja bawa pedang yang artinya adanya sebuah keputusan yang begitu menyakitkan buat Nadia Mustika. Ini simbol dari keputusan Rizkida yang menggendaki tes DNA. Ya gimana ya, kalau Rizkida sudah memutuskan untuk tes DNA, itu sama saja Rizkida kurang mempercayai istrinya, kurang mempercayai kesetiaan istrinya. Makanya Nadia ini agak kesel juga akan hal ini. Kartu yang nomor 2, kemudian bersulang, yang artinya kebahagiaan. Namun kebahagiaan ini di depannya ada raja bawa pedang. Padahal mestinya dengan kehadiran anak tersebut bisa merayakan kebahagiaan bersama sebagai orang tua. Jadi sangat disayangkan ya. Kartu yang nomor 3. Namun karena permasalahan-permasalahan masa lalu menjadi adanya keraguan dan kekhawatiran. Ini ceritanya ini. Kartu yang nomor 4. Nah, beban berat yang dipikul, yang artinya hal itu membuat Nadia menjadi kepikiran nasib anaknya nanti seperti apa, ya, seperti itu, atau kepikiran tentang perkawinannya seperti apa ke depannya. Kemudian di sini menimbang-nimbang apa yang sudah terjadi. Jadi Nadia ini juga kesel kepada Rizkida dikarenakan apa yang sudah dilakukan. Ini raja bawa pedang, ibaratnya Rizkida yang mempunyai kuasa atas kondisi saat ini ya, dimana Rizkida mengendaki adanya tes DNA, walaupun tes DNA itu juga juga menggendaki adanya persetujuan dari Nadia sebagai ibunya. Kekesalan Nadia, harusnya dengan kelahiran anak ini rumah tangga mereka ini bisa berbahagia. Ya, kekesalnya di sini, harusnya dengan kehadiran anak ini rumah tangga kita ini bisa menjadi bahagia. Kok malah mengambil sebuah keputusan yang begitu meyakinkan, meragukan atas
anaknya tersebut ya. Ini ya, jadi kesalahannya Nadia tuh di sini. Harusnya dengan kehadiran seorang anak yang namanya keluarga bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Akan tetapi dikarenakan permasalahan ini sudah dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, dikarenakan Rizky meragukan kalau hasil maksudnya kehamilan Nadia ini merupakan hasilnya, membuat dia merasa ragu akan kesetiaan Nadia. Permasalahan ini timbul di sini ya. Jadi karena keraguan itu yang masih mengakar dalam pikiran Rizky dan membuat dia tetap menghendaki memutuskan untuk tes DNA terhadap anaknya. Walaupun itu juga harus atas persetujuan Nadia Mustika nantinya. Dan di sini ada simbol laki-laki membawa kayu, yang artinya beban berat yang dipikul Nadia atas permasalahan rumah tangganya. Jadi Nadia ini mau nggak mau juga mengalami sebuah tekanan batin atas permasalahan ini. Ya, bukannya dengan kehadiran anaknya keluarganya bisa membaik, tapi kenyataannya keluarganya nanti bisa menjadi semakin memburuk dikarenakan sudah nggak ada rasa percaya diri satu sama lain. Ini ya yang dilambangkan beban berat ini, memikul beban berat sendirian dalam masalah rumah tangganya. Dan di sini ada simbol wanita membawa neraca, yang artinya kondisi kejiwaan Nadia pada akhirnya nanti bisa membaik kembali, walaupun itu juga perlu pertimbangan, perlu pemasukan, perlu pencerahan, perlu kesabaran dan keikhlasan menerima permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya. Karena di sini ada beban berat ya, jadi beban berat yang dirasakan Nadia ini untuk saat ini sehingga jalannya tertatih-tatih. Begitu perkawinan, entah beberapa bulan, kemudian terjadi permasalahan, sampai melahirkan pun juga terjadi permasalahan hal semacam ini. Dan itu tentunya pukulan berat buat Nadia. Namun kondisinya kemudian akan berangsur-angsur membaik dalam arti kata setelah menghadapi proses perjalanan tentunya ya. Jadi yang dilambangkan ini kondisi yang bisa membaik. Semoga saja kejiwaan Nadia bisa tegar menghadapi permasalahan yang berat ini dan tetap kuat mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Terus akan saya lihat apakah setelah kondisi semacam ini apa yang akan diputuskan Nadia terhadap rumah tangganya. Satu, tegas Nadia ini yang diibaratkan pedang dan api. Kemudian dia berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Untungnya Nadia ini sudah bekerja ya, jadi mandiri. Dia berusaha untuk menjadikan hidupnya lebih mandiri, mengumpulkan materi-materi koin-koin ini. Kartu yang nomor 4, memulai kehidupan barunya. Dan berusaha menyembuhkan luka batinnya dari masa lalu. Walaupun masih teringat terus ya, susah untuk menyembuhkan luka batin, tapi dia sudah berusaha ke arah. Ini ada simbol pedang dan api yang artinya tekad bulat untuk mencapai kesuksesan. Dilambangkan juga semacam arah, jadi arahnya nanti Nadia ini lebih fokus pada karirnya daripada pada rumah tangganya yang memang sudah berantakan dari awal ya. Kemudian di sini fokus mencari materi, mencari pundi-pundi karena memang nanti Nadia harus menghidupi anaknya. Kemudian di sini mencoba bangkit dan mencoba untuk lembaran baru. Jadi lembaran lama ini sudah berusaha ditutup, penderitaan-penderitaan batin yang sudah menyakitkan berusaha untuk ditutup, membuka lembaran baru dengan berusaha menyembuhkan luka batinnya. Jadi seperti itu untuk Nadia Mustika ya. Jadi bisa dikatakan Nadia ini mengalami semacam kondisi kejiwaan yang begitu berat, apalagi saat dia mengandung sampai saat ini juga dihantam perkara-perkara rumah tangga yang begitu kuat. Untungnya Nadia ini anaknya mandiri dan positive thinking sehingga kuat melampaui hal-hal yang semacam ini. Dan di sini tadi juga ada semacam kebangkitan untuk tidak terlalu mengurusi masalah rumah tangganya. Dia lebih fokus pada gimana karirnya bisa meningkat karena dirinya juga sudah mempunyai anak.
juga akan menghidupi anaknya. Karena kita tahu juga kalau hubungan Rizkida dengan Nadia ternyata juga masih belum harmonis, otomatis dia akan berusaha sekuat tenaga menjadi wanita yang mandiri ke depannya. Semoga saja apa yang terjadi pada Nadia ini bisa segera terselesaikan. Saya hanya bisa prihatin juga terhadap apa yang terjadi. Ya, semoga saja sukses selalu. Dengan kesuksesan itu Nadia bisa menjadi wanita yang mandiri, kuat, dan bisa menghidupi anaknya sampai apa yang diharapkan anaknya nanti.